Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan selamat untuk anak-anak sekalian yang sudah berhasil naik ke kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk pelajaran pertama dari pelajaran matematika di kelas 12 ini, kita akan membahas tentang peluang. Pada materi ini, saya akan bagi dalam beberapa pertemuan, dan kali ini kita akan masuk dalam pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama ini kita akan belajar pertama, aturan pengisian tempat. Kemudian yang kedua, notasi faktorial. Pada materi ini, kompetensi dasar yang harus kita selesaikan, yaitu pertama, menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Yang kedua, menjelaskan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Yang ketiga, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Yang keempat, mengerjakan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Adapun tujuan pembelajaran bahwa setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan pertama, peserta didik dapat menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Yang keempat, peserta didik dapat mengerjakan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Sebelum kita lanjut pada materi pertama ini, saya persilakan kepada semua peserta didik untuk membaca biografi seorang tokoh atau ahli matematika, yaitu Pythagoras. Diharapkan bahwa dengan membaca biografi Pythagoras ini, maka peserta didik dapat memahami bagaimana sesungguhnya para ahli matematika berjuang untuk menciptakan berbagai hal untuk kepentingan dalam kehidupan umat manusia. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kaidah pencacahan. Ada beberapa metode pencacahan yang akan kita pelajari, yaitu aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu aturan pengisian tempat. Pada metode pengisian tempat, semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Perhatikan contoh
berikut ini. Contoh pertama, disediakan himpunan angka 1, 2, 3, dan 4. Jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka, berapa banyaknya bilangan yang terbentuk apabila tidak boleh ada angka berulang? Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus sediakan tempat sebagai berikut. Karena pada soal itu diminta bahwa bilangan itu terdiri dari 2 angka, maka kita sediakan 2 tempat. Tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Tempat yang pertama dapat diisi oleh salah satu dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi, ada 4 cara pengisian. Karena tempat pertama telah diisi dengan 1 angka, maka tersisa 3 angka. Ketiga angka itu dapat diisikan ke tempat kedua. Jadi, ada 3 cara pengisian. Sehingga diperoleh 4 pada tempat yang pertama, 3 pada tempat yang kedua, sehingga 4 kali 3 sama dengan 12 bilangan yang mungkin terbentuk. Kita lihat contoh yang kedua. Berapa banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 4 orang siswa? Mari kita lihat cara penyelesaiannya. Pertama, kita sediakan 3 tempat, yaitu tempat untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena ada 8 orang siswa yang akan dipilih, maka pada tempat ketua itu ada 8 siswa yang berpeluang menjadi ketua. Nah, karena di tempat yang pertama sudah terpakai atau terpilih 1 orang menjadi ketua, maka sisa peluang untuk mengisi jabatan sekretaris tinggal 7 orang. Dan kalau sekretaris itu sudah terpilih, maka sisa 6 orang yang punya peluang terpilih sebagai bendahara. Jadi tempat pertama atau ketua 8, sekretaris 7, bendahara 6. Jadi 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336 cara memilih. Dari kedua contoh di atas, diharapkan para peserta didik sudah dapat mengerti bagaimana cara mengerjakan soal dengan menggunakan metode pengisian tempat. Karena itu, kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Bagian yang kedua, kita akan masuk pada notasi faktorial. Perhitungan peluang suatu kejadian dapat dipermudah jika kita mempelajari notasi faktorial. Misalkan n bilangan asli, maka n tanda seru dibaca n faktorial, didefinisikan. N faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Didefinisikan juga bahwa 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Jadi n faktorial merupakan perkalian dari n bilangan asli secara berurutan. Mari kita perhatikan contoh. Yang pertama, hitunglah nilai-nilai dari bagian A 4 faktorial, bagian B 8 faktorial, bagian C 2 faktorial tambah 3 faktorial,
Bagian D, 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Mari kita lihat penyelesaiannya. Untuk bagian A, 4 faktorial itu sama dengan perkalian bilangan asli secara berurut dimulai dari 4, 3, 2, 1, kita kali. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Bagian B, 8 faktorial. Dengan cara yang sama, kita kalikan secara berurutan bilangan asli mulai dari 8 sampai 1. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya sama dengan 40.320. Pada bagian C, 2 faktorial tambah 3 faktorial sama dengan 2 faktorial itu artinya 2 kali 1 ditambah dengan 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1, 2, 3 kali 2 kali 1, 6. Jadi 2 tambah 6. Hasilnya sama dengan 8. Pada bagian D, ini pembagian 9 faktorial dibagi 5 faktorial. 9 faktorial itu artinya 9 dikalikan secara berurutan sampai 1. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret saja mulai perkalian 5 sampai 1. Sehingga sisa 9 kali 8 kali 7 kali 6. Hasilnya sama dengan 3024. Dari contoh di atas, diharapkan bahwa para siswa sudah dapat memahami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal pada notasi faktorial. Karena itu, kerjakanlah soal-soal di bawah ini. Hitunglah nilai dari A, 2 faktorial kali 4 faktorial. Bagian B, 3 faktorial ditambah 5 faktorial. Bagian C, 7 faktorial dikurang 3 faktorial. Dan bagian D, 12 faktorial dibagi 9 faktorial. Bagian E, 10 faktorial kali 5 faktorial dibagi 9 faktorial. Saya mengharapkan kepada setiap siswa, apabila ada yang kurang dimengerti, agar dapat memberikan tanggapan melalui WA Group yang sudah ada. Demikian pemaparan materi peluang pada pertemuan yang pertama. Seluruh soal yang ada harap dikerjakan dan dikumpulkan melalui media yang sudah kita sepakati. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mempelajari dan selamat mengerjakan. Pasti Anda bisa.